Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman pajak. Jumpa lagi dengan kita penyuluh pajak dari KPP Taman Jakarta Setia Budi 3 dengan saya Eka dan saya Gentur dalam acara Ngobrol Santai Soal Pajak. Nah Mas Gentur, kita kan udah bentar lagi udah di penghujung tahun 2023. Nah apa sih yang harus dilakukan oleh kita nih orang pribadi maupun badar terkait dengan pemadanan NIK? Oke, isu-isu yang lagi hangat ini kan kita harus melakukan pemadanan NIK dengan NPWP, terutama bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dia memiliki KTP dan NPWP ini, Mbak Eka. Oke, sebelum berakhir tahun 2023, jadi per 1 Januari kita seharusnya udah bisa melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Ya. Nah, Mas Gentur, apa sih yang mendasari kita harus melakukan pemadanan NIK tersebut? Kalau untuk dasar hukumnya ini sesuai dengan amanat dari UU HPP yang kemudian diturunkan dengan PMK 112 tahun 2022 yang terakhir diubah dengan PMK 136 tahun 2023 tentang nomor pokok wajib pajak untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Serta ada juga nih Perpres nomor 3 tahun 2021 tentang validasi NPWP. Itu intinya dengan format NPWP yang 16 digit. Oke, jadi di PMK 136 tahun 2023 itu disebutkan bahwa dilakukan perpanjangan untuk pemadanan NIK sampai dengan 1 Juli tahun 2024. Ya. Nah, jadi bukan berarti kita boleh berleha-leha ya, karena kita tetap harus melakukan pemadanan NIK sebelum 1 Januari supaya liburannya bisa tenang dan aman, damai, sentosa ya, teman pajak ya. Oke, baik. Mas, pemadanan NIK ini berlaku untuk orang pribadi ya Mas Gentur dan juga badan ya. Nah apa saja sih orang pribadi ini seperti apa? Nah kalau dari saya orang pribadinya itu adalah warga negara Indonesia. Ya. Mas Gentur bisa jelaskan lebih lanjut nggak gimana? Jadi kan siapa saja yang orang pribadinya yang harus melakukan pemadanan NIK gitu. Jadi yang harus melakukan pemadanan NIK ini adalah wajib pajak orang pribadi yang dia memiliki KTP. Jadi di KTP kan ada nomor NIK. Dan sesuai dengan tadi amanat untuk memperlakukan NPWP 16 digit, untuk format wajib pajak orang pribadi yang 16 digitnya itu akan menggunakan nomor NIK. Oke. Jadi orang pribadi yang memiliki KTP nantinya akan menggunakan nomor induk kependudukan sebagai NPWP. Namun kalau untuk orang pribadi WNA itu tetap menggunakan NPWP yang lama tapi dengan menambahkan angka 0 di depannya. Mengubah jadi format 16 digit ditambahkan dengan angka 0 di depan NPWP yang lama. Begitu juga dengan badan yang Mas Gentur. NPWP badan akan menambahkan angka 0 di depannya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Iya, jadi selain tadi kan untuk NPWP badan kan juga kadang ada tuh wajib pajak badan yang dia punya cabang. Nanti untuk kedepannya NPWP cabang ini tidak akan ada lagi. Jadi nanti kedepannya untuk cabang-cabangnya dia akan menggunakan NIKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah jumlahnya ini banyak ya Mas Gentur ya? Ada 22 digit. Oke, 22 digit untuk perusahaan cabang. Jadi 16 digit menggunakan NPWP pusatnya dan 6 digit untuk nomor urut dari cabang tersebut. Oke, baik. Nah, jadi berlakunya ini kalau untuk NIK NPWP ini kita sudah mulai menggunakan 1 Januari itu untuk berbagai layanan perpajakan ya Mas Gentur. Tapi kalau untuk keseluruhannya itu diberlakunya yaitu 1 Juli tahun 2024 gitu. Jadi keseluruhan layanan apa aja nih Mbak Eka? Nah, layanan yang ada di selain di perpajakan karena beberapa instansi belum ada kesiapan untuk menggunakan satu data yang Indonesia. Format ini belum siap di instansi lain. Namun untuk di perpajakan kita layanan perpajakan itu sudah menggunakan NIK sebagai NPWP dan juga NPWP 16 digit gitu. Nah, pemadanan NIK ini bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan ataupun membuka website djponline.pajak.go.id. Jadi kawan pajak kalau misalkan mau melakukan pemadanan pajak bisa masuk di situ di djponline.pajak.go.id. Kemudian bisa klik bagian profil ya. Apa yang harus dipastikan Mas? Di profil yang jelasnya karena ini pemadanan NIK NPWP, dicek di situ untuk format 16 digitnya sudah muncul atau belum. Kalau belum muncul, coba kita input di situ. Terus di situ ada tombol untuk validasi, bisa klik di situ. Nanti dia akan ngalih ke data Dukcapil untuk dicek apakah namanya sudah sesuai, tanggal lahirnya sudah sesuai, tempat lahirnya sesuai, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah selesai semua, nanti akan muncul notifikasi kalau valid
sudah valid atau belumnya ya. itu. Sampai ada tanda hijaunya Iya, ya tanda Mas hijaunya Gentur. udah. Oke, jadi di situ ada pemadanannya apa saja, yaitu ini KTP, kemudian ada data email dan Iya, nomor nomor handphone. juga Apabila diupdate, udah ganti bisa diupdate. diupdate, kemudian Kemudian sama KLU data juga. KLU, klasifikasi lapangan usaha. Ya, jadi kalau misalkan yang tahun lalu nih masih jadi pegawai dan sekarang udah jadi pengusaha nih bisa diganti di situ ya, Iya. untuk orang pribadinya. Kemudian juga ada data anggota keluarga juga nih Mbak Eka. Betul Jadi sekali. kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga, mempunyai istri dan anak juga diupdate di situ untuk Diupdate, data ya. anggota keluarganya siapa saja, terus nomor kakaknya, nomor niknya, kemudian pekerjaannya apa, kemudian bisa kita bakal di situ dan juga dicek validitasnya. Iya, jadi semuanya harus didata di dalam perubahan data di profil wajib pajak di DJP online ya. Nah, kalau badan nih Mas Gentur, dia cukup ngelihat di KLU-nya ya, sesuai atau belum Harusnya nanti. udah otomatis nih untuk format 16 digit nggak masalah nih, bakal ada nol ditanya. Cuman mungkin yang perlu dikonfirmasi itu adalah untuk data KLU-nya. Betul sekali. Nah, kalau hasil pemandanannya sendiri ya seperti kita sampaikan bahwa kalau orang pribadi nantinya menggunakan nomor induk kependudukan, kalau misalkan badan itu menambah angka 0 di depan NPWP yang lama, dan juga kalau WNA itu adalah menambah angka 0 di depan NPWP yang lama ya Mas ya. Jadi itu hasil pemadanannya. Nah, resiko apa nih Mas Gentur kalau misalkan kita nggak melakukan pemadanan? Salah satunya yaitu kalau misalkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perbankan ya. Iya, Apalagi Mas Gentur. Layanan-layanan yang terkait dengan menggunakan NPWP itu kan ini kan sebenarnya amanat dari undang-undang ya, undang-undang HPP ya. Jadi ada, kalau saya baca di PMK 1 itu ada layanan-layanan yang dia harus menggunakan format NPWP 0 jadi biasanya untuk layanan pencairan dana pemerintah, jadi kita ada BLT atau apa itu, ada itu pakai NPWP. Insentif juga ya Mas Gentur. Kayak waktu COVID itu banyak sekali insentif yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan kita udah melakukan pemadanan NIK NPWP tersebut, kita bisa terdata bahwa kita berhak mendapatkan insentif tersebut. Jadi insentifnya bisa tepat sasaran nih, tepat kalau sasaran, datanya sudah sesuai. Begitu juga dengan pemotongan PPh 21. Jadi kalau misalkan badan itu melakukan pemotongan PPh 21 itu menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi kalau misalkan kita nggak melakukan pemadanan, nanti perusahaan nggak bisa melakukan pemotongan PPh 21 karyawannya. Iya. Kemudian tadi layanannya juga layanan pencairan dana pemerintah. Kemudian juga ada layanan ekspor impor. Jadi kalau misalnya kita mengadakan kegiatan ekspor, pengusaha lah, terutama kita ada ekspor impor dengan bea cukai. Nanti juga di bea cukai akan meminta data untuk NPWP 16 digit ini. Kemudian layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya. Jadi misalnya kita ada pinjaman ke bank, seperti itu juga akan diminta untuk NPWP 16 digit ini. Kemudian layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha. Jadi bisa kita di OSS atau di AHU itu akan diminta juga nih untuk format NPWP 16 digitnya. Kemudian juga layanan administrasi pemerintah lain yang dia menggunakan nomor NPWP ini. Jadi dipastikan untuk wajib pajak badan ini juga sudah siap untuk sistemnya. Jadi kita kan sistemnya masih pakai format NPWP 15 digit nih. Nah, kedepannya kayak dipersiapkan lah kayak tampungan data. Kayak misalnya kita sistemnya pakai Excel, misalnya kita ada nama terus NPWP-nya kan masih 15 digit. Di sampingnya bisa tambahkan kolom untuk NPWP format 16 digitnya gitu. Jadi kalau misalnya kita untuk gaji karyawan kita bikin file Excel, ada format NPWP 16 digitnya, sebelahnya di samping bikin kolom buat karyawannya seperti itu. Nah, nih Mas Gentur, kalau perusahaan ini punya karyawan banyak, mau ngecek bagaimana apakah pekerjanya ini sudah melakukan pemadanan atau belum, itu bisa dilakukan juga ya Mas Gentur ya. Baru-baru ini DJP juga memberikan layanan untuk ini, jadi untuk melakukan pengecekan apakah suatu NPWP ini sudah dilakukan pemadanan atau belum. Itu layanannya bisa kawan pajak akses di portal npwp.pajak.go.id. Nah, namun yang bisa melakukan ini adalah yang memiliki pegawai sebanyak 50 karyawan ya Mas. Iya, jadi untuk bisa mengakses, untuk bisa ini minimal kan ya untuk bisa mengakses ini kan kita harus melakukan registrasi dulu. Registrasinya jadi kita mengisi formulir, kemudian kita upload di situ, nanti akan dicek nih oleh DJP udah bisa atau enggak gitu. Soalnya kadang pernah ada WP yang tanya ke helpdesk nih, kok ini saya sudah mengajukan tapi kenapa ditolak? Ternyata setelah dicek dia SPT PPh 21 terakhirnya kurang dari 50 karyawan gitu. Jadi tidak bisa.
Jadi khusus untuk PP yang memiliki pegawai minimal 50 Iya, ya. laporan SPT masa kebebasan dosanya 50, atau dia di SPT unifikasi terakhir menerbitkan 50 bukti potong, atau di SPT masa buktinya minimal dengan 50 lawan transaksi. Oke, nah kalau misalkan perusahaannya lebih dari 1.000 orang pegawai ataupun nasabah itu lebih bagus lagi Iya, ya Mas bisa Guntur ya. bisa. Oke, jadi perbankan-perbankan yang ada di Indonesia itu kan memiliki nasabah itu ribuan Iya, ya, sampai gitu. jutaan Jadi juga. jutaan juga gitu kan. Jadi bisa melakukan pengecekan NPWP NIK itu di portal npwp.pajak.go.id gitu. Nah, jadi tadi udah disebutkan caranya yaitu mensubmit permohonan, nanti setelah itu tinggal nunggu emailnya ya Mas Guntur ya. Jadi pasti permohonan itu kan kita isi tuh data semua apa pengurusnya, kemudian kalian yang ditunjuk, kemudian kita passwordnya apa. Nanti setelah disetujui kita bisa login dengan username sama email sama password yang kita bikin tadi. Kemudian di situ pasti di dalamnya nanti ada bisa di-download atau bisa format file Excel-nya yang akan dilakukan pengecekan. Terus nanti kita upload di situ. Nah, setelah itu nanti akan diproses oleh DJP. Dan setelah diproses nanti bisa dikirim ke email untuk hasilnya seperti apa. Oke, baik. Nah, jadi teman pajak kita sama-sama nih menghimbau ya untuk kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK untuk segera melakukan pemadanan sebisa mungkin sebelum pergantian tahun nih, karena kita tinggal menghitung hari ini untuk hawa-hawanya udah liburan banget liburan, tapi lupa belum belum melakukan pemadanan NIK, kemudian lagi liburan, oh iya saya nggak bisa buka DJP online, harus minta EVIN, ini lupa, lalu jadi nggak nikmat liburannya kalau masih kepikiran yang seperti itu ya Kak. Betul sekali ya. Jadi demi liburan yang aman, nyaman, damai, sentosa, jadi sebaiknya kita melakukan pemadanan NIK sesegera mungkin sebelum berakhir tahun 2023. Nah, baik kawan pajak, demikian sesi kita pada sore hari ini membahas mengenai NIK NPWP. Nantikan ngobrol santai soal pajak kita berikutnya di kesempatan yang lain. Saya Eka Putri undur diri dan saya Guntur. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.